Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Andika. Selamat siang hari ini. Selamat siang juga Pak Andika. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat Bu. Kalau Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah sama Pak, sehat. Baik, Bu Dewi hari ini akan melakukan coaching ya. Bolehkah saya Iya. bertanya Bu? Oh, boleh sekali Pak. Apa itu ya Pak ya? Maaf, sedikit bertanya. Bu Hmm. Dewi kira-kira tahu kompetensi seorang coach itu apa saja? Menurut saya kompetensi seorang coach itu antara lain present atau kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu. Baik Bu. Kalau boleh tahu apa sih yang dimaksud dengan presence atau kehadiran penuh? Present atau kehadiran penuh yaitu kemampuan seorang coach untuk bisa hadir utuh atau sepenuh hati bagi coach yang diwawancarainya, sehingga badan, pikiran, hati selaras dengan yang sedang dilakukan sesuai dengan percakapan coaching, Mbak. Nah, lantas apa upaya Bu Dewi untuk mempertahankan kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan proses coaching nanti? Saat pelaksanaan coaching mungkin saya mempertahankan presensi dan dapat dilakukan saya lakukan dengan sapaan-sapaan yang hangat, komunikasi yang lebih cair, mempertahankan kontak mata dengan coach sambil menganggukkan kepala juga tanda perhatian saya biar supaya menunjukkan keakraban gitu, Pak. Seperti itu ya. Lantas mendengar aktif itu yang bagaimana Bu? Terus bagaimana caranya agar Bu Dewi nanti saat melaksanakan coaching ini bisa bertindak dengan mendengar aktif? Mendengar aktif itu atau sering kita dengar dengan istilah menyimak ya Pak ya, merupakan Ya, salah satu keterampilan seorang coach pada saat melaksanakan kegiatan coaching. Seorang coach yang baik akan lebih mendengarkan apa yang dilakukan oleh coach daripada bicara sendiri atau memberikan saran-saran kepada coach yang di coachingnya. Mungkin dengan cara mendengar aktif adalah dengan mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh coach, mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh coach, dan menahan diri untuk memberikan saran kepada coach berdasarkan asumsi atau pengalaman yang dimilikinya berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas. nah jadi Bu Dewi cenderung akan menyimak ya apa yang disampaikan oleh coach dan mencatat Betul, poin-poin penting yang disampaikannya. Begitu ya Bu Dewi? betul sekali Pak. Lantas kompetensi yang terakhir tadi adalah pertanyaan berbobot. Dari pernyataan berbobot dan bagaimana melakukan pertanyaan berbobot pada saat proses coaching nanti Bu Dewi. Mungkin saya dengan mengajukan pertanyaan berbobot merupakan keterampilan kunci yang harus dimiliki oleh setiap coach yang baik. Pertanyaan berbobot ini dalam hal ini adalah pertanyaan yang memiliki tujuan memancing coach untuk berpikir dan menstimulasi pikiran coach untuk memunculkan hal-hal yang belum terpikir olehnya, sehingga coach itu dapat menemukan penyelesaiannya sendiri dalam masalahnya gitu Pak. Oh, seperti itu ya. Baik, Bu Dewi. Selanjutnya, jadi yang akan Bu Dewi lakukan berkaitan dengan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot adalah dengan mencatat poin-poin kunci. Kemudian berdasarkan hal ini akan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian menstimulus dengan kata-kata yang dapat memancing coach berpikir lebih lanjut. Begitu ya Bu Dewi? Betul sekali Pak, itu yang mungkin akan saya laksanakan nanti. Baik Bu Dewi, bagus sekali ya. Untuk coaching saat ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Saya ketiga-tiganya ya Pak ya tentunya, dengan kehadiran penuh, mendengarkan dengan seksama, mengajukan pertanyaan berbobot, itu mungkin Pak. Nah, baik Bu Dewi. Lantas secara spesifik, bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi?
Yang utamanya, spesifiknya tentunya yang tentang pertanyaan berbobot, Pak. Nah, kemudian apa indikator ketercapaian kompetensi yang ingin dikembangkan? Indikator yang ingin saya kembangkan yakni tentang indikator kehadiran penuh, tentunya dengan memberikan perhatian kepada coach saat berbicara, menunjukkan kontak mata, menjadikan suasana biar lebih akrab, dengan mimik muka yang penuh dengan perhatian sambil menganggukkan kepala, dan untuk mendengar dengan seksama yakni mungkin dengan fokus terhadap apa yang dikatakan coach, lebih sedikit berbicara dan banyak mendengar, serta mencatat poin penting. Untuk mengajukan pertanyaan berbobot, yakni dengan mengajukan pertanyaan yang mengarahkan coach untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya dan menghindari judgement, serta menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan gitu, Pak. Oh, seperti itu. Wah, sangat lengkap sekali ya. Baik Bu Dewi, sepertinya Bu Dewi sudah siap untuk melakukan coaching. Nah, apabila saya amati dari percakapan kita kali ini. Semoga proses coachingnya sukses dan berjalan dengan apa yang sudah direncanakan. Amin. Terima kasih atas doa dan harapannya, Pak. Mungkin cukup itu ya, Pak ya. Selamat Ya, siang, Pak. selamat siang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Novia. Iya Bu, mohon maaf Bu, boleh minta waktunya sebentar Bu. Saya tuh mau cerita sama Bu Dewi soal akhir-akhir ini tuh saya ada kepikiran sesuatu Bu Dewi. Bolehkah Bu? Boleh sekali, Bu. Kira-kira mau apa ya ceritanya ini tentang apa ya? Begini Bu Dewi, jadi tuh akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya tuh kurang antusias dalam pembelajaran Bu. Selain antusias, anak-anak tuh juga ketika mengerjakan penugasan itu yang mengerjakan hanya 50% saja Bu di tiap kelasnya. Jadi begitu menurut Ibu. Apa kira-kira yang diharapkan dari obrolan ini ya, Bu ya? Jadi saya harap dengan ngobrol sama Bu Dewi, sharing sama Bu Dewi kali ini, saya tuh bisa mengatasi permasalahan saya ini Bu, terkait kurangnya antusias ataupun semangat anak-anak dalam pembelajaran di kelas saya Bu. Begitu. Menurut Bu Novia, hal apa saja ya yang kira-kira membuat murid tuh kurang antusias dalam pembelajaran yang dilaksanakan gitu, Bu? Kalau saya ingat kembali Bu, yang menyebabkan anak-anak kurang antusias ataupun semangat dalam pembelajaran itu mungkin karena pembelajaran saya kurang bervariasi kali ya Bu ya. Jadi saya merasa mungkin pembelajaran saya itu membosankan Bu Dewi. Terus saya itu banyak dominan berbicaranya, bercerita ke anak-anak. Terus mungkin yang kedua itu karena saya tidak memberikan kesempatan ke anak-anak untuk berpendapat ataupun aktif berbicara di kelas, Bu. Jadi begitu. Kira-kira nih Bu, apa ya yang kira-kira akan membuat anak tuh antusias dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan gitu mungkin? Kalau menurut saya, Bu, nanti murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Bu, yang menyenangkan, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu. Wah, sependapat itu dengan jenengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu lebih asik dalam pembelajaran ataupun tidak merasa bosan gitu, Bu? Kalau menurut saya nanti pembelajaran itu harus berpusat pada murid, Bu. Jadi murid yang diminta aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terus mungkin bisa ditambahkan kegiatan ice breaking kali ya, Bu ya, ataupun game-game pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pembelajaran saya nanti bisa lebih menarik atau anak-anak juga jadi semangat, Bu, ketika belajarnya. Oh, begitu. Lalu mengenai tugas yang diberikan nih, Bu, kepada murid-murid Ibu, apakah yang menjadi penyebabnya itu sehingga itu anak-anak itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas gitu, Bu? Kalau
kalau masalah yang penugasan tadi Bu, kemungkinan apa karena saya terlalu banyak memberikan tugas ya Bu ya. Jadi tugas saya itu berisi banyak banget soalnya mungkin itu Bu. Sama ketika saya memberikan banyak tugas, saya juga tidak memberikan sumber belajar yang beragam ke anak-anak. Mungkin seperti itu Bu terkait penugasannya. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira Ibu tuh menggunakan sumber belajar di kelas itu apa saja ya? Saya tuh biasanya menggunakan buku teks Bu yang dari perpustakaan itu. Hmm, Mungkin adakah sumber belajar lain Bu selain buku teks? Saya pikir sumber belajar itu bisa banyak ya Bu sumbernya ya. Bisa dari video mungkin di YouTube, ada artikel juga dari blog ataupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Atau kalau yang tren sekarang itu di kalangan anak-anak mungkin dari TikTok ataupun dari Reels di Instagram Bu. Bisa dijadikan sumber belajar Bu. Nah, betul sekali itu Bu. Mungkin saya yakin bila Ibu itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tentunya, itu akan membuat anak-anak itu dalam mengikuti pembelajaran itu lebih antusias lagi gitu Bu. Iya, benar ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Baik Bu Dewi. Baik, iya seperti itu Bu. Jadi kira-kira nih rencana apa yang mungkin akan Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah ini? Yang pertama jelas saya akan dari perencanaan dulu Bu. Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang variatif mungkin Bu ya. Dengan menggunakan sumber belajar juga yang beragam, bisa dari video YouTube ataupun TikTok. Terus yang kedua mungkin nanti dalam hal penugasannya memberi tugasnya tidak terlalu banyak Bu Dewi. Terus bentuk tugasnya nanti mungkin bisa disesuaikan dengan minat bakatnya anak-anak, jadi bisa bervariasi. Kalau untuk zaman sekarang itu namanya mungkin pembelajaran berdiferensiasi Bu Dewi. Nanti saya akan mencoba itu Bu. Jadi nanti murid itu ketika pembelajaran bisa sesuai bakat minatnya, sesuai antusiasnya juga Bu. Terus nanti penugasannya bisa juga nanti saya variasikan, mungkin ada yang bentuk drama, mungkin ada yang lagu, ada yang membuat puisi, ada yang membuat pantun, ataupun ada yang membuat laporan digital. Begitu Bu Dewi. Oh, baik, dengan rencana Ibu yang membuat pembelajaran secara berdiferensiasi, itu sangat bagus sekali rencananya, Bu. Mudah-mudahan nanti ke depannya itu dapat berhasil dilaksanakan, lancar dan sukses gitu ya, Bu ya. Amin. Ya Bu Dewi. Selanjutnya nih, Bu, komitmen apa ya yang kira-kira rencana Ibu ini dapat terhadap rencana Ibu ini? Nanti saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu, yang menyenangkan, dengan banyak mengambil sumber belajarnya yang bervariasi juga untuk eksplorasi materi anak-anak, sehingga anak-anak nanti bisa menjalankan merdeka belajar dengan benar-benar merdeka belajar Bu, sesuai dengan kurikulum yang saat ini kan kurikulum merdeka. Jadi anak-anak bisa sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan minatnya, nanti mau sumber belajarnya mau dari sumber yang seperti apa dari video atau dari artikel ilmiah dan sebagainya Bu Dewi. Luar biasa Bu untuk rencananya, bagus sekali itu dan saya sangat mendukung untuk ke depannya. Mudah-mudahan rencananya semua berjalan dengan lancar, sukses dan sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu Novia ya. Amin. Terima kasih ya Bu Dewi ya. Alhamdulillah bisa ngobrol sama Bu Dewi. Bu Dewi bisa menyempatkan waktu untuk sharing dengan saya. Jadi saya agak merasa lega Bu. Saya sudah kepikiran untuk solusinya seperti apa. Lah mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan murid-muridnya ya Bu Dewi ya. Amin, iya Bu, sukses selalu ya. Ya, terima kasih ya Bu Dewi ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Pak Andika. Gimana Bu, lancar untuk proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, lancar. Bagaimana perasaannya Bu Dewi ini setelah melakukan proses coaching?
Perasaannya di sini sangat senang ya Pak ya, karena sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang saya harapkan dan rencanakan gitu Pak. Nah, Bu Dewi bagian yang mana tadi yang merupakan usaha untuk mempertahankan kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching Bu Dewi? Pada bagian pembuka yang saya menyapa dengan coach dengan sapaan yang ramah dan dengan senyum yang mengembang agar suasana itu mencair. Kemudian proses coaching itu saya berusaha mempertahankan fokus pada pembicaraan dengan mendengarkan setiap kata-kata yang diucapkan oleh coach, Pak, tentunya. Nah, kemudian mana hal-hal yang Bu Dewi lakukan yang termasuk kegiatan mendengar aktif dari proses coaching yang baru saja selesai tadi? Pada saat saya itu mengatakan atau menanyakan itu loh Pak, antusiasme siswa terhadap mungkin yang didapat, setelah Bu Novia coaching itu dengan sependapat dengan Bu Novia gitu Pak. Itu merupakan salah satu bukti saya melakukan kegiatan mendengar dengan baik gitu Pak. Nah, baik, kemudian pertanyaan yang Bu Dewi anggap merupakan pertanyaan berbobot, itu yang mana dari proses tadi, Bu? Pada saat saya menanyakan tentang, sekarang apa ya yang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk saya itu menanyakan tentang komitmen apa yang direncanakan oleh Ibu tentang pertanyaan berbobot gitu, Pak. Oh, seperti itu ya. Baik, Bu Dewi, setelah melakukan coaching tadi, bagian kompetensi mana lagi yang akan dikembangkan? Saya akan mencoba mengembangkan tentang keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Pak, ya tentunya. Karena di sini saya itu kayak belum terlalu menguasai terhadap materi yang disampaikan dan tentunya mencoba untuk mencari pertanyaan yang lebih runtut lagi nanti, Pak. Ya, seperti itu ya, Bu. Mungkin Iya. itu saja pertanyaan dari saya, Bu Dewi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.